kembali lagi bersama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video kali ini aku bakalan nge-battle lagi tentang per-MPASian. Jadi kalau yang udah nonton video aku dari sekitar 4 tahun yang lalu, aku memang lebih concern ke dunia MPASI. Nah, kedua aku sekarang udah memasuki MPASI lagi, usianya udah mau 1 tahun, dan aku bakalan nge-battle tentang fat oil untuk MPASI. Dan sebenarnya tuh banyak banget yang pengen aku battle karena brandnya makin banyak ya untuk dunia MPASI itu. Dan sekarang tuh ada sejenis fat oil. Kalau dulu tuh lemak tambahan itu biasanya cuman kayak unsalted butter, terus olive oil, kayak gitu-gitu. Tapi sekarang tuh udah banyak banget variasinya. Dan makanya aku mau nge-battle fat oil mana sih yang bagus untuk ngebooster BB si kecil dan juga membuat makanan bayi menjadi lebih enak. Karena masa MPASI itu masih sangat membutuhkan lemak tambahan ya. Dan kita harus memberikan kepada si kecil itu lemak-lemak tambahan yang berasal dari lemak yang baik, yang mana fungsinya tuh bisa menjadi sumber energi si kecil, terus sebagai penyerapan vitamin yang baik untuk si kecil, sebagai BB booster juga, mendukung untuk fungsi kognitifnya. Dan selain itu juga yang gak kalah penting itu bisa menambah cita rasa makanan si kecil menjadi lebih gurih, serta sebagai bumbu aromatik juga ya, supaya lebih menggugah selera makan si kecil. Karena kan banyak banget kan drama-drama bayi GTM itu kan mungkin mereka nggak suka dengan aromanya atau teksturnya atau rasanya gitu kan. Makanya penting banget kan ya kalau kita tambahin lemak tambahan yang rasanya tuh gurih, wangi dan juga enak. Dan selain itu juga bisa menambah BB si kecil dan juga mendukung kesehatan dan tumbuh kembang si kecil. Di samping aku udah ada 4 fat oil yang udah aku coba, udah semua aku jadikan lemak tambahan untuk memasak dan juga lemak tambahan sebagai penambah di makanan yang udah jadi gitu. Nah, 4 produknya ini ada di samping aku. Ini semuanya aku kasih rasa yang sama ya. Jadi aku reviewnya berdasarkan sama-sama salmon fat oil. Jadi satu prohe ya dari salmon. Oke, kita akan review satu persatu. Tapi sebelum lanjut nonton reviewnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Bunda Pica dan nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan di battle, review, rekomendasi, tips parenting lainnya. Yang pertama, aku akan review dari fat oil salmon dari Bumbu Bunda Elia. Ini harga officialnya sebenarnya 29.900. Packagingnya dia kayak gini. Ngeluarin minyaknya itu dia nggak bisa langsung tumpah gitu, jadi harus dipencet, nanti dia kayak keluar gitu minyaknya. Emang nggak gampang tumpah, nggak gampang netes-netes ya kalau kita giniin juga. Cuman sayangnya kalau dipencet tuh kadang tekanannya tuh suka gede gitu loh, jadi kadang suka muncrat gitu. Tapi aku nggak terlalu masalahin untuk packaging, jadi menurut aku masih oke banget. Terus untuk ingredientsnya, minyak salmon, minyak bawang merah, dan juga minyak sayur. Klaimnya dia tuh keunggulannya cukup banyak, meningkatkan nafsu makan, menambah BB si kecil atau sebagai BB booster tanpa gula garam. Di sini Bunda Elia menekankan dia memang tanpa gula garam. Punya 3 varian. Yang pertama ada chicken oil, ada beef oil, dan ini salmon oil. Untuk efek atau rasanya, si bumbu Bunda Elia ini aromanya tuh wangi, enak, sedap, dan hasil masakannya pun jadi enak wangi. Jadi tetap wanginya dari si minyaknya ini tetap kerasa ketika makanan walaupun udah dimasak dan udah matang, itu wanginya enak banget. Dan karena ini tuh salmon, biasanya kan kalau salmon oil, fish oil tuh kan amis ya. Ini tuh aku suka banget dari bumbu Bunda Elia, dia tuh nggak terlalu amis ikan gitu. Dan untuk rasanya juga dia lebih beraroma dan juga wangi, jadi menambah nafsu makan si kecil. Yang kedua, aku cobain dari Pureland. Ini aku coba yang salmon omega 3 dan shallot oil. Ini harganya 34.000 sama ukurannya 100 ml. Dan packagingnya pun sama persis kayak bumbu Bunda Elia. Dia kayak gini tutupnya dan harus ditekan dulu untuk mengeluarkan si minyaknya. Untuk ingredientsnya, dia mengandung lemak salmon dan juga bawang merah. Klaimnya dia juga cukup banyak, dia bisa menambah nafsu makan si kecil, bisa untuk tumis sup dan langsung ditambahin langsung sedikit ke MPASI gitu. Jadi dia juga bisa langsung dikasih ke makanan. Untuk variasinya dia tuh ada 5. Dia ada wagyu coconut, terus ada juga oil salmon omega 3 dan shallot ini yang aku cobain. Terus ada juga yang oil salmon omega 3-nya aja. Jadi dia itu lebih salmonnya tuh salmon Norwegian dan juga wijen. Harusnya sih sebenarnya kalau aku mau battle aku bisa pakai yang itu ya, yang
yang salmon Norwegia, tapi juga bisa dicoba karena sama-sama salmon. Terus ada chicken garlic oil dan seasoned chick oil, yaitu dari ayam kampung sama minyak sayur dan bawang putih. Cuman si Purellen ini nggak ada klaim kalau dia no gula garam, tapi memang yang di sini dia nggak ada info dia menggunakan gula garam ya. Tapi khusus yang seasoned chick oil itu dia ada, itu dia mengandung gula garam gitu. Untuk efek dan rasanya, menurut aku si Purellen ini tuh baunya sedikit amis ya. Paling dominan dari si Purellen ini itu justru malah bawang merahnya. Bau bawangnya tuh bener-bener strong banget. Aku kurang suka sama baunya karena jadi salmonnya tuh nggak terlalu kerasa, jadi kerasa amisnya doang sama bau bawangnya doang gitu. Pas dimasak pun biasanya kalau misalkan masak-masak tumisan tuh kan bikin wangi ya kalau roheknya gitu atau masakannya. Nah menurut aku ini tuh jadi hilang wanginya gitu. Pas dimasak pun kayak cuman bau bawang aja, jadi berasanya tuh kayak minyak yang lain kan kadang aku nyium bau gurih dari si minyaknya ya, dari protein hewaninya ya, atau kayak pakai kaldu-kaldu gitu kan kecium ya, ada aroma-aroma roheknya, kayak hasil masakannya tidak terlalu wangi menurut aku, jadi kayak bau bawang merah aja. Itu untuk teksturnya tuh dia kelihatan di sini kayak ada kecil-kecil bawangnya. Ini nih ada kayak item-itemnya gitu ya, tapi bawangnya ya, tapi sedangkan ini tuh lebih kayak minyak sayur dikasihin bawang-bawang goreng ya. Tuh, kalau misalkan enggak kita masak gitu, sebelum kita masak dia tuh wanginya lumayan strong. Cuman pas udah jadi masakannya emang kurang gitu. Oke, salmon fat oil ketiga ini dari Plum and Bloom. Harganya 32.000, tapi untuk size-nya dia tuh lebih besar ya. Dia 140 ml. Dan untuk packaging dia kayak gini, kayak saus kecap gitu ya. Dan untuk lubangnya dia gini, jadi ya gampang netes-netes juga kalau ke miring gini. Terus dia juga gampang kebanyakan juga, tapi enaknya ya itu nggak muncrat-muncrat ya kayak yang Bunda Elia sama Purellen. Di sini dia mengandung coconut oil, terus lemak ikan salmon, ada jahenya juga dan juga bawang putih. Nah, untuk klaimnya dia dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, aman digunakan berkali-kali dan bebas kolesterol. Memiliki 5 variasi. Ini yang pertama ini yang aku coba ini kan salmon fat oil, terus dia ada chicken juga, ada beefnya juga, ada khusus minyak wijen dan juga ada garlic oil. Dia nggak ada informasi no gulgar ya, nggak ada klaimnya kayak gitu. Jadi aku nggak tahu mungkin ada tambahan atau enggaknya, mungkin di variasi lain juga ada. Terus untuk efek dan rasa, menurut aku si Plum and Bloom ini dia nggak terlalu amis karena mungkin dia ada kandungan si jahe tadi ya. Tapi pas dimasak tuh emang kurang wangi, lumayan cukup untuk memberikan menjadi lebih sedap dan juga lebih enak. Terus walaupun memang menurut aku yang nggak se-strong wanginya tuh nggak seenak yang Bunda Elia, tapi cukup lah, aku juga sering pakai. Dan yang terakhir aku coba salmon fat oilnya dari Grow. Nah ini harganya menurut aku paling mahal, dia 43.000, size-nya memang lebih besar tapi 145 ml. Untuk packagingnya sama kayak Plum and Bloom tadi, dia kayak gini cuma beda di botol, tutup botolnya aja. Dia mengandung salmon, minyak goreng, bawang putih, bawang bombay, daun bawang dan juga mengandung garam. Jadi di sini dia diinformasikan kalau dia mengandung garamnya. Nah untuk klaimnya dia dapat memperkaya cita rasa dan aromatik, cocok banget nih katanya untuk tumisan, gorengan dan juga lemak tambahan. Dan di antara keempatnya ini umur penyimpanannya paling lama, dia sampai 1 tahun. Jadi yang lain tuh tadi yang ketiga tadi itu dia umur penyimpanannya kalau udah dibuka itu cuma 6 bulan, tapi kalau si Grow dia lebih lama. Punya 4 variasi. Yang pertama ini yang aku coba salmon fat oil, terus ada chicken, ada beef dan juga ada coconut oil. Untuk efek dan rasa, ini menurut aku si Grow ini yang paling amis banget bau salmonnya, bau ikannya. Berhubung aku tuh kurang suka sama yang terlalu amis-amis ikan, jadi menurut aku tuh kayak too much gitu kalau terlalu amis, terlalu bau ikan gitu. Aromanya pun aku kurang suka, walaupun sebenarnya baby aku tuh nggak masalah sama masakannya karena memang dia alhamdulillah nggak GTM, MPASI-nya lancar-lancar aja. Semuanya dia doyan, mau pakai minyak apa aja, mau pakai bumbu apa aja, dia selalu suka, dia selalu lahap makannya. Tapi buat aku tuh enak aja gitu kalau nyium ini tuh dimasukin langsung ke dalam masakan gitu. Oke, aku akan langsung kasih kesimpulan dari keempat salmon fat oil yang udah aku coba ini. Jadi dari keempatnya ini memang nggak ada yang menginformasikan presentase dari protein hewaninya ya, dari si salmonnya itu berapa persen. Di sini nggak ada, cuman disebutin ingredientsnya apa-apa-apa. Jadi yang paling banyaknya tuh biasanya kan memang yang paling depan ya. Nih kayak gini nih. Nih dia memang komposisinya dia yang paling banyak pasti yang si salmonnya. Cuman memang berapa
presentasenya 50% atau berapanya, itu nggak ada yang menginformasikan. Kenapa si Plum and Bloom ini nggak terlalu amis, karena memang dia komposisinya lebih banyak sendiri coconut oilnya. Kalau yang ketiganya ini dia lebih banyak si salmonnya. Ini kesimpulan dari mana yang paling enak menurut aku, dan yang paling anak aku suka juga tentunya itu adalah si Bunda Elia. Nah ini menurut aku dia mau dimasak, mau langsung ditambahin ke makanan, mau udah dimasak atau belum, wanginya tetap enak. Jadi bikin sedap. Jadi aku tuh kalau masakan bayi karena rasanya hambar ya, jadi harus banget itu tuh wanginya yang kepingin makan gitu. Jadi ketika dimasak tuh wangi banget. Nah, terus kalau dari segi harga, menurut aku mirip-mirip ya, nggak terlalu ada yang mahal-mahal banget juga enggak, yang murah apa atau yang jauh banget gitu, bedanya nggak ada. Jadi ya disesuaikan lagi aja, dan terus kebutuhannya banyak atau enggak, nah kan. Kalau dari segi packagingnya juga selera ya, karena menurut aku dari packaging seperti ini sama packaging yang kayak botol kecap ini menurut aku ada plus minusnya juga. Terus kalau dari ingredients, ya karena memang ini tujuannya adalah fat oil gitu, jadi untuk menambah BB booster. Jadi diusahakan memang presentase dari minyak salmonnya tuh si salmonnya itu harus lebih banyak. Nah ini yang salmonnya lebih banyak itu si Grow, Purellen, dan juga bumbu Bunda Elia. Itu yang paling utama adalah si salmonnya. Jadi menurut aku nggak usah yang kayak terlalu banyak aromatik lain sih sebenarnya. Biasanya tuh kalau masak pakai minyak yang tumis-tumisan itu tuh nambahin sendiri bawang merah, bawang putih yang real, langsung bawang merah, bawang putih kita iris-iris terus kita tumis sama minyaknya gitu. Tapi kecuali kalau memang bubur-bubur yang 6 bulan pertama ya, 6 bulan sampai 8 bulan kan biasanya kita masaknya tuh langsung slow cooker gitu, yang mana minyaknya ditambahinnya pas si buburnya jadi gitu. Nah itu mungkin nggak apa-apa, nggak masalah kalau yang rasa-rasa kayak gini. Tapi kalau memang yang untuk ditumis biasanya tuh kayak 8 bulan ke atas tuh udah kayak finger food, udah makanannya tuh udah nggak yang udah agak kasar, itu kan biasanya kita tumis-tumis. Nah itu paling utama memang dibutuhkan adalah yang paling banyak itu fat oil dari si protein hewaninya, itu si salmon atau chicken atau beefnya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat untuk mami-mami semua yang memang lagi cariin fat oil untuk masak MPASI si kecilnya di rumah. Untuk link pembeliannya ada di description box aku ya, jadi bisa langsung mampir aja ke description box aku untuk check out produk-produk yang memang sesuai dengan keinginan bunda-bunda mami-mami semua. Oke, assalamualaikum, bye-bye.